Oke, sialan. 47 tahun pernikahan dan akhirnya jadi begini. Earl Dutch Thompson berdiri di tepi danau glasier. Udara pagi begitu dingin hingga membakar paru-parunya setiap kali bernapas. Tangannya yang keriput menggenggam erat senapan berburu tua, buku-buku jarinya memutih menekan logam gelap. Di usia 74 tahun, dia sudah melihat cukup banyak matahari terbit untuk tahu kapan salah satunya mungkin menjadi yang terakhir. Es membentang di depannya seperti tanah tandus beku. Dan di suatu tempat di balik hamparan putih itu, Betty May-nya hilang. Sudah 3 hari sekarang, 3 hari sialan, sejak dia tersesat dari Sunset Manor dan setiap polisi di Millbrook County menggaruk-garuk kepala seolah itu semacam misteri. Dia mungkin bingung, Tuan Thompson, kata wakil muda itu kemarin, suaranya penuh simpati profesional. Pasien Alzheimer seringkali mengalami disorientasi. Dia akan ditemukan. Ditemukan? Seolah Betty itu kunci mobil yang salah tempat. Dakota duduk di sampingnya di salju. Mata kuning keemasan gembala Jerman tua itu terpaku pada wajah Earl dengan tatapan itu, tatapan yang mengatakan dia memahami setiap kata, setiap patah hati. Bulu anjing yang gelap itu tertutup embun beku. Napasnya menciptakan gumpalan uap kecil di udara yang pahit. Bagaimana menurutmu, nak? Suara Earl pecah seperti kulit tua. Menurutmu dia benar-benar di luar sana? Dakota memiringkan kepalanya, telinganya tegak ke depan. Selalu mendengarkan, anjing itu, selalu siap. Earl memejamkan mata dan suara Betty melayang kembali kepadanya dari suatu pagi yang jauh. Earl Thompson, kau terlalu keras kepala untuk kebaikanmu sendiri. Suatu hari nanti, harga dirimu itu akan menjadi penyebab kematianmu. Mungkin hari ini adalah hari itu. Dadanya sesak bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena beban dari apa yang telah dia lakukan, apa yang gagal dia lakukan. Botol resep obat itu tergeletak di meja dapurnya, belum dibuka selama 2 hari sekarang. Obat jantung, perintah dokter. Tapi apa gunanya menjaga jantungnya tetap berdetak ketika dia sudah kehilangan satu-satunya hal yang membuatnya layak berdetak? Danau itu membentang tanpa akhir di depannya, cermin putih yang tidak memantulkan apapun kecuali kegagalannya sendiri. Di suatu tempat di luar sana, Betty sendirian dan ketakutan, mungkin memanggil namanya. Dan di mana dia? Berdiri di sini, seperti orang bodoh tua dengan pistol, siap mengambil jalan pengecut? Dakota merintih pelan. Suara yang menembus dada Earl seperti pisau. Hidung anjing yang basah menyodok tangan bersarung tangannya, hangat dan mendesak. Aku tahu, nak, aku tahu, suara Earl hampir tidak terdengar. Dia selalu bilang kau lebih pintar dariku. Ingatan itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Betty tertawa saat Dakota melompat-lompat di dapur mereka musim panas lalu. Ekornya bergoyang begitu keras seluruh tubuhnya bergoyang. Dia sedang membuat kopi, menyenandungkan himne lama, dan untuk sesaat, satu momen sempurna, jernih, penyakit itu tidak ada. Dia adalah Betty-nya lagi, bukan orang asing yang ketakutan yang kadang-kadang menatapnya seolah dia adalah penyusup di rumah mereka sendiri. Anjing itu lebih masuk akal daripada dirimu, Dutch, dia menggoda, menggunakan nama panggilan yang hanya dia boleh gunakan. Mungkin aku seharusnya menikah dengannya saja. Tapi itu dulu, sebelum dokter dan diagnosis dan pencurian yang lambat dan kejam dari semua yang pernah dia alami, sebelum dia membuat keputusan yang menghantuinya setiap saat dia terjaga. Tangan Earl gemetar saat dia menyesuaikan cengkeramannya pada senapan. Logam itu sangat dingin hingga terasa membakar sarung tangannya. 20 derajat di bawah nol, kata radio. Dengan hembusan angin, rasanya seperti 40 derajat di bawah nol. Tidak ada yang bisa bertahan di luar sana untuk waktu yang lama, bahkan Betty dengan darah Jermannya yang keras kepala dan kemampuannya yang tidak dapat dijelaskan untuk menemukan masalah. Hembusan angin menyapu danau, mengirimkan pusaran salju berputar-putar di atas es. Di kejauhan, hampir tidak terlihat melalui kabut pagi. Earl mengira dia melihat sesuatu bergerak, bentuk gelap melawan putih. Jantungnya berdebar kencang, Betty. Tapi itu hanya bayangan yang mempermainkannya, atau mungkin harapan kosong. Betty selalu mengatakan matanya semakin buruk, bahwa dia membutuhkan kacamata, tetapi terlalu bangga untuk mengakuinya. Dia mungkin benar tentang itu juga, tentang segalanya. Dakota berdiri tiba-tiba, telinganya siaga, menatap ke arah garis pepohonan di belakang mereka. Tubuhnya menegang. Sikap yang sudah tidak asing lagi yang telah dilihat Earl ribuan kali, ketika anjing itu merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang berbahaya. Ada apa, nak? Dari suatu tempat jauh di dalam hutan pinus,
Terdengar suara yang membuat darah Earl membeku. Suara seorang wanita, tipis dan putus asa, memanggil namanya, Earl. Earl, di mana kau, Betty? Senapan itu terlepas dari jari-jarinya yang mati rasa, jatuh ke salju dengan suara gedebuk teredam. Dakota sudah bergerak, melompat ke arah pepohonan dengan energi yang mengejutkan untuk seekor anjing berusia 9 tahun. Earl terhuyung-huyung mengejarnya, lututnya yang radang sendi memprotes setiap langkah. Betty, aku datang. Tetapi bahkan ketika dia berteriak, keraguan menggerogotinya. Betty tidak mengenalinya selama berminggu-minggu. Terakhir kali dia mengunjunginya di Sunset Manor, dia bertanya kepada perawat siapa pria itu dan mengapa dia terus menatapnya. Penyakit itu telah mencuri begitu banyak, ingatannya, kata-katanya, bagian-bagian dari jiwanya. Mengapa dia memanggilnya sekarang? Hutan menelan mereka, cabang-cabang pinus yang berat dengan salju, menciptakan katedral bayangan. Dakota bergerak dengan tujuan, mengikuti aroma atau suara yang tidak dapat dideteksi Earl. Naluri anjing tua itu selalu lebih baik daripada manusia manapun. Di belakang mereka, danau membentang sunyi dan menuduh. Senapan itu tergeletak terlupakan di salju, semakin dingin dan tidak berguna. Saat cahaya pagi menguat, dada Earl terbakar dengan setiap napas yang berat. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, tidak teratur dan menakutkan. Obat itu berada bermil-mil jauhnya di meja dapurnya, sama tidak terjangkaunya dengan Betty sendiri. Tetapi dia terus maju, mengikuti Dakota lebih dalam ke hutan belantara, mengejar hantu suara istrinya. Seorang pria harus melakukan apa yang harus dilakukan seorang pria, gumamnya menggemakan kata-kata yang telah ditanamkan ayahnya kepadanya 60 tahun lalu. Tetapi apa yang kau lakukan ketika melakukan hal yang benar terasa mustahil? Ketika setiap pilihan mengarah pada patah hati? Dakota berhenti di sebuah batang kayu yang tumbang, mengendus dengan saksama di salju di sampingnya. Earl melihatnya, jejak kaki kecil, ukuran wanita, mengarah lebih dalam ke pepohonan. Jantungnya berdebar dengan harapan putus asa. Anak baik, bisiknya. Anak baik, Dakota, pimpin jalan. Anjing itu menoleh ke belakang ke arahnya dengan mata kuning keemasan yang cerdas itu. Dan untuk sesaat Earl bisa bersumpah dia melihat pengertian di sana. Mungkin pengampunan, atau hanya cinta tanpa syarat sederhana yang telah membuat mereka berdua terus berjalan melalui hari-hari tergelap. Bersama-sama mereka mendorong lebih dalam ke hutan mengikuti jejak kaki yang mungkin mengarah ke Betty atau mungkin tidak mengarah ke apapun. Di belakang mereka, angin menghapus jejak mereka dan danau menunggu dalam keheningan. Dari suatu tempat di depan terdengar suara lagi, sekarang lebih samar, tetapi tidak salah lagi nyata. Earl, tolong aku, Earl. Dan Earl Thompson, orang bodoh tua yang keras kepala seperti dirinya, tersandung melalui salju menuju apapun yang menunggu di bayangan. Anjingnya yang setia di sisinya dan jantungnya yang gagal entah bagaimana menemukan kekuatan untuk berdetak sedikit lebih lama. Berikan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, bersama dengan kota tempat Anda menonton. Mulai sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. 3 tahun lalu, di suatu pagi musim panas ketika dunia masih masuk akal, Earl Thompson duduk di kursi aluminium favoritnya di tepi danau Glacier, menyaksikan istrinya selama 44 tahun melepaskan tali pancingnya dengan kesabaran seorang suci. Betty May menyenandungkan himne lama di bawah napasnya. Betapa agungnya engkau, sementara Dakota berbaring terlentang di tempat teduh, bulunya yang tebal memberikan kelegaan dari matahari Montana. Anjing itu lebih malas daripada minggu sore. Betty menggoda, melirik gembala Jerman yang tampaknya menyeringai dalam tidurnya. Sementara kita di sini bekerja untuk makan malam kita, dia bermimpi tentang mengejar kelinci. Earl terkekeh, menyesuaikan topi basebalnya yang sudah usang. Dia sudah mendapatkan masa pensiunnya. Sayang. 8 tahun kerja polisi, ingat. Selain itu, seseorang harus mengawasi kita orang tua. Danau itu membentang di depan mereka seperti cermin, memantulkan pegunungan yang ditutupi pinus yang telah mengawasi Millbrook selama berabad-abad. Tali Betty akhirnya terlepas dan dia melemparkannya dengan kemudahan yang dipraktikkan oleh seseorang yang telah memancing di perairan ini sejak dia masih kecil. Lemparan yang sempurna, kata Earl, bersungguh-sungguh. Bahkan dengan ingatannya yang mulai terpeleset di sekitar tepinya, Betty masih bisa menempatkan lala tepat di tempat yang dia inginkan. Rayuan akan membawamu kemana-mana, Dutch Thompson. Dia menggunakan nama panggilannya dengan kasih sayang yang sama yang dia miliki sejak sekolah menengah. Tapi itu tidak akan menangkap kita ikan apapun. Saat itulah Dakota mengangkat kepalanya, telinganya siaga, menatap melintasi air dengan intensitas yang tiba-tiba.
Sebelum Earl dapat bertanya apa yang menarik perhatian anjing itu, Dakota sudah berdiri dan bergerak menuju tepi air. Dalam hitungan detik, dia telah menemukan sesuatu yang sama sekali terlewatkan oleh Earl. Ikan trout besar berenang di air dangkal, mungkin tertegun oleh cuaca hangat. Tanpa ragu-ragu, Dakota terjun ke danau dan muncul beberapa saat kemudian dengan ikan trout pelangi 2 pon mengepak di rahangnya. Ya ampun, Earl tertawa. Anjing itu baru saja mempermalukan kita berdua. Betty bertepuk tangan dengan gembira. Itulah yang kau dapatkan karena memanggilnya malas. Dakota lebih pintar daripada dirimu, orang tua. Mungkin aku harus membawanya memancing daripada dirimu. Tetapi bahkan ketika mereka tertawa, Earl memperhatikan hal-hal kecil yang membuatnya khawatir. Betty telah bertanya 3 kali kapan Jack akan pulang. Setiap kali lupa bahwa Earl telah menjelaskan bahwa putra angkat mereka tidak berbicara dengan mereka selama lebih dari 1 dekade. Dia telah mengemas sandwich untuk 4 orang alih-alih 2 orang, bersikeras bahwa mereka perlu memberi makan anak laki-laki itu ketika dia tiba. Di mana anak kita, Earl? Dia bertanya lagi, menaungi matanya untuk melihat ke bawah jalan tanah yang mengarah ke kabin mereka. Jack mengatakan dia akan berada di sini pada siang hari. Earl bertukar pandang dengan Dakota, yang tampaknya memahami beban momen-momen ini lebih baik daripada kebanyakan manusia. Anjing itu bergerak lebih dekat ke Betty, menekan kakinya dengan cara yang dia lakukan ketika dia merasakan kesusahan. Dia punya kehidupannya sendiri sekarang, sayang, kata Earl dengan lembut. Ingat, dia pindah setelah sekolah menengah. Tetapi wajah Betty menjadi mendung dengan kebingungan. Itu tidak benar. Jack masih anak laki-laki. Dia tidak akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sore itu berlalu dalam serangkaian patah hati kecil. Betty akan mengingat sesuatu dengan jelas. Kencan pertama mereka, lagu pernikahan mereka, cara Earl tampak dalam pakaian biru lautnya. Dan kemudian beberapa saat kemudian dia akan lupa di mana dia berada atau mengapa. Dakota basah, katanya, menatap Dakota dengan sedikit khawatir. Anjing siapa ini? Earl, apakah seseorang kehilangan hewan peliharaan mereka? Itu Dakota, sayang. Dia milik kita. Dia sudah bersama kita selama 8 tahun. 8 tahun? Betty tampak benar-benar bingung. Aku pikir aku akan mengingat seekor anjing tinggal di rumah kita selama 8 tahun. Tetapi Dakota hanya bergerak lebih dekat kepadanya, meletakkan kepalanya yang besar di pangkuannya dengan kesabaran yang tak terbatas. Sesuatu di matanya yang gelap tampaknya berkata, tidak apa-apa, aku ingat untuk kita berdua. Saat matahari mulai terbenam, melukis danau dengan warna emas dan merah tua, Betty menjadi tenang. Dia berhenti memancing dan hanya duduk mengamati air. Tangannya terlipat di pangkuannya. Earl, katanya akhirnya, suaranya sangat serius. Janjikan aku sesuatu, apa saja, sayang. Ketika aku mulai melupakan hal-hal, benar-benar melupakan, bukan hanya salah menaruh kunci-kunciku, janjikan aku kau tidak akan menyerah padaku. Mata birunya lebih jernih daripada yang terjadi sepanjang hari, seolah-olah kegelapan yang mendekat telah mempertajam fokusnya. Ketika aku lupa siapa dirimu, jangan lupakan siapa aku dulu. Kata-kata itu menghantam Earl seperti pukulan fisik. Mereka telah berdansa di sekitar subjek selama berbulan-bulan, berpura-pura kelalaian kecil hanyalah penuaan normal. Tetapi pada saat itu Betty telah menunjukkan kepadanya bahwa dia mengerti persis apa yang terjadi padanya. Betty, kau tidak perlu khawatir tentang. Janjikan aku, dia menyela, suaranya tegas, janjikan aku, kau akan mengingat wanita yang menertawakan leluconmu yang mengerikan dan membakar telurmu setiap minggu pagi selama 44 tahun. Janjikan aku kau akan mengingat betapa aku mencintaimu, bahkan ketika aku tidak dapat mengingat namamu. Tenggorokan Earl tertutup sepenuhnya. Dakota merintih pelan, merasakan emosi di udara. Aku janji, Earl berhasil berbisik. Dan anak itu, Betty melanjutkan, Jack perlu tahu kita mencintainya, darah atau tidak darah. Dia putra kita. Pertengkaran yang kalian berdua alami, sudah terlalu lama. Harga diri Earl adalah teman tidur yang dingin. Beberapa hal lebih baik dibiarkan terkubur, sayang. Tidak ada yang terkubur sedalam yang tidak dapat digali oleh cinta lagi. Betty mengulurkan tangan dan memegang tangannya, jarinya masih kuat meskipun tremor yang baru-baru ini berkembang. Hidup terlalu pendek untuk dendam yang panjang. Malam itu, ketika mereka bersiap untuk pergi, Dakota tiba-tiba melesat ke arah garis pepohonan, menggonggong dengan mendesak pada sesuatu di hutan. Earl memanggilnya kembali, tetapi anjing itu gelisah, mondar-mandir dan merengek,
seolah-olah dia merasakan bahaya yang mendekat. Ada apa dengannya? Betty bertanya. Mungkin hanya rusa atau sesuatu, jawab Earl, tetapi perilaku Dakota tampak berbeda. Entah bagaimana lebih mendesak, lebih takut. Sekarang, 3 tahun kemudian, saat Earl tersandung melalui hutan yang tertutup salju mengikuti anjing yang sama, dia bertanya-tanya apakah Dakota entah bagaimana tahu apa yang akan datang. Apakah gembala Jerman yang setia telah mencoba memperingatkan mereka bahwa waktu mereka hampir habis. Ingatan akan kata-kata Betty bergema di benaknya, ketika aku lupa siapa dirimu, jangan lupakan siapa aku dulu. Tetapi apa yang terjadi ketika kau mulai melupakan juga? Apa yang terjadi ketika penyakit itu mengambil bukan hanya salah satu dari Anda tetapi keduanya? Tangan Earl gemetar saat dia mendorong melalui cabang-cabang pinus, dan dia tidak tahu apakah itu karena dingin atau karena ketakutan yang tumbuh bahwa pikirannya sendiri mulai terpeleset, sama seperti Betty. Eddie Dakota berhenti di depannya, melihat ke belakang dengan mata kuning keemasan yang telah melihat begitu banyak. Ekspresi anjing itu tampaknya berkata, teruslah berjalan, jangan menyerah sekarang. Dan Earl Thompson, keras kepala seperti biasa, mendorong lebih dalam ke hutan, mengejar kenangan dan bayangan dan gema yang memudar dari suara istrinya memanggil namanya. Senapan itu tergeletak ditinggalkan di salju di belakangnya, sudah setengah terkubur oleh angin yang menyapu danau glasier. Earl menatapnya untuk waktu yang lama, napasnya membentuk awan di udara yang sangat dingin. Pria macam apa dia? Berdiri di sana dengan pistol sementara istrinya berkeliaran hilang di hutan belantara? Betty selalu mengatakan dia terlalu keras kepala untuk kebaikannya sendiri, tetapi ini bukan kekerasan kepala, ini adalah pengecut, polos dan sederhana. Ayo, Dakota, gumamnya, berbalik dari senjata itu. Mari kita temukan dia. Gembala Jerman itu sudah bergerak menuju garis pepohonan, hidungnya dekat dengan tanah, mengikuti aroma yang tidak dapat dideteksi Earl. Gerakan anjing itu bertujuan, percaya diri, seperti dia tahu persis kemana dia pergi. Earl berharap dia bisa mengatakan hal yang sama untuk dirinya sendiri. Saat mereka memasuki hutan, pikiran Earl memulai pertempuran yang sudah tidak asing lagi, argumen yang sama yang telah dia lakukan dengan dirinya sendiri selama berbulan-bulan sekarang. Dia harus menelepon Jack. Dia tahu dia harus. Putra angkatnya adalah wakil sheriff sekarang di suatu tempat di Kalispell County, sudah bertahun-tahun. Menurut kartu Natal yang muncul setiap Desember tanpa alamat pengirim, hanya ditandatangani J. Whitehorse dalam tulisan tangan yang hati-hati itu. Earl ingat dari tugas pekerjaan rumah 30 tahun yang lalu. Tetapi harga diri adalah neraka. Itu membangun tembok lebih tinggi daripada yang bisa didaki oleh pria manapun, dan Earl telah membangunnya selama 15 tahun sekarang. Sejak malam itu ketika dia membiarkan putranya duduk di sel penjara untuk mengajarinya pelajaran tentang tanggung jawab beberapa pelajaran. Satu-satunya hal yang dipelajari Jack adalah bahwa orang tuanya lebih peduli tentang benar daripada menjadi seorang ayah. 74 tahun dan aku masih tidak tahu perbedaan antara harga diri dan kekerasan kepala, kata Earl dengan suara keras, suaranya ditelan oleh salju. Telinga berat di atas Dakota menjentik ke belakang, mengakui suara itu, tetapi dia tidak memperlambat langkahnya. Jejak kaki di salju sekarang lebih jelas, pasti ukuran wanita, 7 atau 8, mengenakan apa yang tampak seperti sandal rumah. Ya Tuhan, Betty ada di sini mengenakan sandal rumah. Dada Earl sesak dengan lebih dari sekadar dingin. Berapa lama dia berjalan? 3 hari, 4 hari. Tubuh manusia hanya bisa menerima begitu banyak. Tubuhnya sendiri mulai memprotes. Lututnya sakit dengan setiap langkah dan jantungnya berdebar kencang di dadanya seperti binatang yang dikurung. Pil nitrogliserin ada di rumah, duduk di sebelah pembuat kopi tempat dia meninggalkannya kemarin pagi, atau apakah itu sehari sebelumnya? Waktu memiliki cara untuk mengaburkan bersama ketika Anda tinggal di neraka. Dakota berhenti tiba-tiba, kepalanya terangkat, telinganya tegak ke depan. Untuk sesaat Earl mengira dia mungkin mendengarkan sesuatu di kejauhan, tetapi kemudian anjing itu berbalik dan menatap langsung ke arahnya dengan mata kuning keemasan yang cerdas itu. Ada apa, nak? Earl bertanya, tetapi bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasa bodoh. Dakota tidak bisa menjawab. Anjing tidak berbicara, tidak peduli seberapa besar Anda berharap mereka bisa, tetapi mata itu, ada sesuatu yang hampir manusiawi di dalamnya, sesuatu yang tampak seperti perhatian, seperti anjing itu mencoba mengatakan kepadanya sesuatu yang penting. Menurutmu aku harus meneleponnya, kan? Earl mendapati dirinya berkata, menurutmu aku harus menelan harga diriku dan menelepon Jack? Dakota memiringkan kepalanya seperti yang selalu dia lakukan ketika Earl berbicara kepadanya dengan serius, seolah-olah dia benar-benar mempertimbangkan pertanyaan itu.
jembatan itu terbakar sejak lama. Nak, beberapa hal tidak dapat diperbaiki dengan panggilan telepon. Suara Earl pecah pada kata terakhir. Dia benar meninggalkan. Aku adalah ayah yang buruk, terlalu sibuk bermain serif untuk memperhatikan apa yang penting. Ingatan itu datang membanjir, tidak diundang dan tidak diinginkan. Jack pada usia 17 tahun, berdiri di dapur mereka dengan air mata mengalir di wajahnya, meneriakkan kata-kata yang masih bergema dalam mimpi Earl. Kau bukan ayah kandungku, bukan juga. Ayah kandungku tidak akan meninggalkanku di tempat itu. Dan Earl, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah berteriak kembali. Cukup nyata untuk menempatkan atap di atas kepalamu selama 12 tahun? Cukup nyata untuk menjauhkanmu dari sistem ketika tidak ada orang lain yang menginginkanmu? Keheningan yang menyusul kata-kata itu memekakan telinga. Betty telah berdiri di ambang pintu, tangannya menutupi mulutnya, matanya membelalak ngeri. Dan Jack hanya menatapnya untuk waktu yang lama sebelum berjalan ke atas dan mengemasi tasnya. 3 hari kemudian dia pergi, berusia 18 tahun dan secara hukum bebas untuk membuat pilihannya sendiri. Catatan yang dia tinggalkan 2 kalimat panjang, terima kasih telah menunjukkan kepadaku siapa kau sebenarnya. Jangan khawatir tentang aku lagi. Jangan khawatir. Seolah-olah Earl telah melakukan apapun kecuali khawatir selama 15 tahun terakhir. Seolah-olah dia tidak mengemudi melewati stasiun bus ratusan kali berharap untuk melihat sekilas putranya pulang. Seolah-olah dia tidak menjaga kamar Jack persis seperti yang dia tinggalkan, kalau-kalau. Tetapi Betty-lah yang akhirnya menutup pintu itu. Betty, dengan hati lembut dan kapasitasnya yang tak ada habisnya untuk pengampunan, telah menjadi orang yang mengemas barang-barang Jack dan mengubah ruangan itu menjadi ruang kerajinan. Dia tidak akan kembali, Earl, katanya pelan, tidak sampai kau melakukan langkah pertama. Dan sekarang Betty juga hilang, berkeliaran di hutan belantara sementara Earl berdiri di sini berbicara dengan seekor anjing seperti orang gila tua. Mungkin dia gila, mungkin seluruh dunia sialan akhirnya mendorongnya melewati batas. Suara mesin di kejauhan membuatnya membeku. Sebuah mobil atau truk bergerak perlahan di sepanjang jalan hutan yang mengitari bagian hutan ini. Dakota juga mendengarnya, telinganya berputar ke arah suara itu. Mungkin hanya seseorang yang hilang, gumam Earl, tetapi jantungnya berpacu. Bagaimana jika itu pencarian dan penyelamatan? Bagaimana jika mereka menemukan Betty? Bagaimana jika dia sudah mati membeku di gundukan salju sementara dia di luar sana mengejar bayangan? Suara mesin semakin dekat, lalu berhenti. Sebuah pintu mobil terbanting, bergema melalui pepohonan. Kemudian suara lain, yang membuat darah Earl membeku, suara memanggil namanya, Earl. Earl Thompson, kau di luar sana? Itu adalah suara seorang pria, kuat dan jelas, dengan hanya sedikit aksen. Jack telah mengambil dari anak-anak lain di sekolah infleksi Cherokee yang telah menandainya berbeda di sebuah kota yang penuh dengan nama keluarga Jerman dan Irlandia. Kaki Earl menjadi lemas. Itu tidak mungkin. Setelah 15 tahun keheningan, Jack tidak akan begitu saja muncul sekarang. Tidak seperti ini, tidak ketika Earl sangat membutuhkannya. Earl. Suara itu datang lagi, sekarang lebih dekat, pasti bergerak melalui pepohonan ke arah mereka. Dakota merintih pelan, suara yang menembus dada Earl seperti pisau. Anjing itu menatap kembali ke arah jalan, ekornya bergoyang sedikit saja, seolah-olah dia mengenali suara itu, seolah-olah dia telah menunggunya. Tidak, bisik Earl, itu tidak mungkin. Tetapi Dakota sudah bergerak, melompat melalui salju ke arah suara itu. Dan Earl, meskipun segalanya, meskipun harga dirinya, ketakutannya, kepastiannya bahwa beberapa jembatan tidak dapat dibangun kembali, menemukan kakinya, membawanya maju juga. Melalui pepohonan, dia bisa melihat sosok dalam seragam coklat, lencana wakil, berkilauan dalam cahaya pagi yang redup. Pria itu tinggi, ramping, dengan jenis postur percaya diri yang datang dari bertahun-tahun pelatihan penegakan hukum. Ketika dia berbalik ke arah suara langkah kaki yang mendekat, Earl melihat wajah yang akan dia kenal di mana saja, bahkan setelah 15 tahun. Jack White tampak persis seperti ibunya pada usia itu. Tulang pipi tinggi, mata gelap, rambut hitam, sekarang diwarnai dengan uban prematur. Tetapi ekspresinya adalah miliknya sendiri, hati-hati, penuh harapan, dan benar-benar ketakutan. Halo, Earl, kata Jack pelan, napasnya membentuk awan di udara dingin. Kita perlu bicara. 15 tahun yang lalu, pada malam yang akan menghancurkan keluarga mereka seperti kaca melawan batu,
Jack Whitehorse yang berusia 17 tahun tersandung melalui pintu depan rumah Thompson pada pukul 2.30 pagi, berbau bir murah dan kebodohan remaja. Earl telah menunggu di mobil patrolinya di luar, setelah mengikuti truk pickup yang berliku sejauh 3 mil sebelum menariknya di Jalan Raya 67. Anak laki-laki yang dia besarkan sejak usia 5 tahun, anak kecil kurus yang ketakutan yang datang kepada mereka melalui sistem asuh dengan tidak lebih dari sekantong sampah pakaian dan mata yang telah melihat terlalu banyak. Berdiri bergoyang di ruang tamu mereka mencoba untuk terlihat menantang dan gagal dengan menyedihkan. Duduk, memerintahkan suaranya membawa otoritas 25 tahun dalam penegakan hukum. Tetapi di bawah suara polisi ada sesuatu yang lain. Kekecewaan begitu tajam sehingga menembus mereka berdua seperti pisau. Betty telah muncul dengan gaun tidurnya, rambutnya yang beruban dengan roll, wajahnya tegang karena khawatir. Apakah dia terluka, Earl? Apakah dia terluka? Dia mabuk, kata Earl datar. Mengendarai Chevy tua Thompson tepat melalui pusat kota Millbrook, berbelok seperti orang bodoh sialan. Bisa saja membunuh seseorang. Jack mencoba berbicara kata-katanya tidak jelas tetapi masih membawa aksen Cherokee yang akrab yang menandainya berbeda di kota Montana kecil mereka. Aku pulang. Jangan. Suara Earl pecah seperti cambuk. Jangan berani membuat alasan. Kau tahu lebih baik. Kami membesarkanmu lebih baik dari ini. Kau membesarkanku. Tawa Jack pahit. Jelek. Maksudmu kau mentolerirku. Perbedaan besar, Sheriff Thompson. Kata-kata itu menghantam Earl seperti pukulan fisik. Selama bertahun-tahun sejak mereka mengadopsi Jack, melalui semua pemberontakan remaja yang khas dan komentar mulut pintar, dia tidak pernah sekalipun melemparkan hubungan mereka kembali ke wajah Earl. Tidak pernah menyarankan bahwa diadopsi membuatnya kurang sebagai seorang putra. Cukup, kata Betty tegas, melangkah di antara mereka. Kalian berdua, cukup. Jack, naik ke atas dan tidurlah. Kita akan membicarakan ini di pagi hari. Tetapi amarah Earl, amarah Thompson yang selalu dikatakan Betty akan menjadi penyebab kematiannya, telah dilepaskan sepenuhnya. Tidak, kita akan membicarakannya sekarang. Sekarang juga. Dia mondar-mandir di ruang tamu seperti binatang yang dikurung, seragamnya masih rapi meskipun larut malam, lencananya menangkap cahaya lampu. Apakah kau punya ide tentang apa yang bisa terjadi malam ini? Ide sama sekali? Jack jatuh ke kursi tua mereka, yang dengan kain kotak-kotak pudar yang Betty terus mengancam untuk merepot. Tidak ada yang terjadi. Aku berhasil pulang, kan? Kau bisa saja membunuh seseorang, Earl meledak. Kau bisa saja menabrak sebuah keluarga, ke beberapa anak yang berjalan pulang dari kencan, ke siapa saja. Lalu apa? Lalu aku harus memberitahu orang tua mereka bahwa putraku, terlalu egois untuk meminta tumpangan? Putramu. Suara Jack menjadi tenang, berbahaya. Apakah itu aku? Karena setengah dari waktu aku merasa lebih seperti kasus amal yang kau jaga untuk membuat dirimu merasa lebih baik. Betty terengah-engah, tangannya terbang ke mulutnya. Jack, sayang, itu tidak, bukankah begitu? Jack berjuang untuk berdiri. Berusia 17 tahun dan tiba-tiba tampak jauh lebih tua. Kau pikir aku tidak mendengar bisikan di sekolah? Jack yang malang. Beruntung keluarga Thompson membawanya masuk. Untung Earl dan Betty tidak bisa memiliki anak sendiri. Setidaknya mereka mendapatkan beberapa manfaat dari anak laki-laki India itu. Penghinaan itu tergantung di udara seperti awan beracun. Tidak seorang pun di rumah mereka yang pernah menggunakan kata-kata seperti itu, tetapi Earl tahu kota itu berbicara. Pada tahun 1994, adopsi lintas ras masih merupakan sesuatu yang mengangkat alis di tempat-tempat seperti Millbrook. Tidak seorang pun di rumah ini yang pernah membuatmu merasa seperti apapun kecuali putra kami, kata Earl suaranya sangat sunyi. Tidak seorang pun. Benarkah? Jack tertawa lagi, suara pahit yang menembus hati Earl. Lalu, mengapa aku merasa seperti selalu berusaha membuktikan bahwa aku pantas berada di sini? Mengapa aku merasa jika melakukan satu kesalahan saja, aku akan kembali ke sistem? Karena kamu 17 tahun, mabuk, dan bicara omong kosong, bentak Earl. Dan karena kamu baru saja melakukan kejahatan berat, mengemudi dalam keadaan mabuk. Apa kamu mengerti apa artinya itu? Kata, nak, terdengar aneh, seolah dipaksakan, dan Jack juga mendengarnya. Itu artinya, lanjut Earl, aku harus menangkapmu.
Itu artinya kamu akan masuk penjara malam ini dan menghadapi tuntutan, dan hidupmu akan menjadi jauh lebih rumit. Betty maju selangkah, suaranya memohon. Earl, dia hanya seorang anak laki-laki. Dia membuat kesalahan. Tidak bisakah kita menyelesaikan ini sebagai keluarga? Tetapi rasa keadilan Earl, kode kaku dan tanpa kompromi yang membuatnya menjadi kepala polisi yang baik tetapi terkadang ayah yang buruk, sudah mulai berlaku. Keluarga, Betty. Jika ini anak orang lain, mereka sudah diborgol. Aku tidak akan pilih kasih hanya karena dia tinggal di rumah kita. Tinggal di rumahmu, ulang Jack, suaranya pecah. Hanya itu saja yang kulakukan? Tinggal di rumahmu? Kamu tahu bukan itu maksudku. Benarkah? Jack berdiri tegak. Dan sejenak, dia tampak persis seperti ibu kandungnya, wanita Cherokee muda yang meninggal dalam kecelakaan mobil ketika Jack berusia 4 tahun, meninggalkannya tanpa keluarga yang mau atau mampu merawatnya. Karena saat ini, aku merasa seperti proyek saja. Kau dan Betty melakukan perbuatan baik untuk menyeimbangkan semua orang yang telah kau tangkap selama bertahun-tahun. Itu tidak benar, dan kamu tahu itu, kata Earl. Tetapi ada sesuatu dalam suaranya, sedikit keraguan dalam keyakinannya, yang langsung didengar oleh Jack. Kalau begitu, buktikan, tantang Jack. Buktikan bahwa aku benar-benar putramu dan bukan hanya anak yang kau terpaksa tanggung. Dan saat itulah Earl membuat keputusan yang akan menghantuinya selama 15 tahun berikutnya. Alih-alih memeluk anak itu, alih-alih mengatakan kepadanya bahwa biologis tidak masalah dan cinta lebih kuat daripada darah, alih-alih memilih hatinya daripada lencananya, Earl Thompson memilih untuk memberi pelajaran kepada putranya. Letakkan tanganmu di belakang punggungmu, katanya pelan. Betty mulai menangis, air mata lembut mengalir di pipinya seperti hujan. Earl, kumohon jangan lakukan ini. Dia perlu belajar bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Earl berkata sambil mengeluarkan borgolnya, menjadi bagian dari keluarga ini tidak berarti dia mendapat perlakuan khusus. Jack berdiri diam saat Earl memborgolnya. Wajahnya kosong dan bergidik. Tetapi Earl melihat saat ketika sesuatu mati di mata anak itu, saat ketika Jack berhenti percaya bahwa dia pantas berada dimanapun. Kau bukan ayahku yang sebenarnya, bisik Jack saat Earl membawanya menuju pintu. Ayahku yang sebenarnya tidak akan melakukan ini padaku. Dan Earl, terluka dan marah dan terlalu bangga untuk mundur, memberikan pukulan yang mematikan. Cukup nyata untuk memberimu atap selama 12 tahun, ketika tidak ada orang lain yang menginginkanmu. Cukup nyata untuk menjagamu dari sistem. Tetapi jika kamu ingin membuang itu semua hanya karena sebotol bir, itu pilihanmu. Perjalanan ke penjara daerah sunyi, kecuali suara obrolan radio dan suara Jack yang menangis pelan di kursi belakang. Earl mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia melakukan hal yang benar, bahwa cinta yang keras tetaplah cinta, bahwa Jack akan berterima kasih padanya suatu hari nanti karena telah mengajarinya akuntabilitas. Tetapi ketika dia melihat di kaca spion dan melihat putranya, berdarah atau tidak, duduk di borgol dengan air mata mengalir di wajahnya, Earl merasakan sesuatu hancur di dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah benar-benar sembuh. Jack menghabiskan malam itu di pusat penahanan remaja. Earl datang menjemputnya keesokan paginya, berharap menemukan seorang remaja yang menyesal siap untuk meminta maaf dan bergerak maju. Sebaliknya, dia menemukan seorang pemuda yang menatapnya seperti orang asing. Mereka berkendara pulang dalam diam. Jack langsung pergi ke kamarnya dan mulai berkemas. Kamu pikir kamu mau kemana? Tanya Earl dari ambang pintu. Pergi, kata Jack, hanya melipat pakaiannya dengan ketelitian yang diajarkan Betty kepadanya. Aku berumur 18 tahun dalam 3 bulan. Aku bisa menyelesaikan sekolah di mana saja. Ini rumahmu. Jack mendongak dan Earl melihat bahwa sesuatu yang mendasar telah berubah. Anak laki-laki yang berlari kepadanya dengan lutut lecet dan mimpi buruk telah pergi, digantikan oleh seseorang yang lebih tua dan lebih keras dan jauh lebih sedih. Tidak, kata Jack pelan. Ini rumahmu. Aku hanya tinggal di sini sebentar. 3 hari kemudian dia pergi. Saat ini, pukul 7:15 pagi. Lutut Earl yang radang sendi menekuk saat dia masuk lebih dalam ke hutan mengikuti jejak kaki Betty melalui salju yang tampaknya semakin dalam dengan setiap langkah. Jejaknya tidak teratur, sekarang berjalin di antara pepohonan seolah dia bingung, kehilangan arah. Dadanya terasa terbakar dengan setiap napas dan dia bisa merasakan jantungnya berdebar tidak teratur di dadanya. Dakota bergerak di depannya, sosok gelap gembala Jerman itu semakin sulit dilihat di tengah bayangan.
Terkadang Earl bersumpah anjing itu ada di sana, padat dan nyata, napasnya terlihat di udara dingin. Di lain waktu, ketika Earl berkedip, tampaknya tidak ada apapun kecuali hutan kosong dan harapannya yang putus asa. "Betty," teriaknya, suaranya bergema di antara pohon-pohon pinus. "Betty, di mana kamu?" Hanya keheningan yang menjawabnya, jenis keheningan yang terasa seperti penghakiman. 2019. Dokter klinik hewan, Sarah Crowe-Feather, bersikap lembut ketika dia menyampaikan berita itu. Fitur Cherokee-nya lembut dengan belas kasihan. Pada usia 42 tahun, dia telah menjadi satu-satunya dokter hewan di Millbrook selama 8 tahun dan dia telah melihat Earl dan Dakota melalui pemeriksaan rutin, vaksinasi, dan luka ringan. Tetapi kunjungan ini berbeda. Hasil röntgen menunjukkan tumor di seluruh perutnya, katanya pelan, tangannya bertumpu di kepala Dakota, saat anjing itu berbaring diam di meja pemeriksaan. "Maafkan saya, Tuan Thompson, tidak ada yang bisa kami lakukan." Earl menatap gambar hitam putih di papan cahaya, mencoba memahami apa yang dia lihat. "Berapa lama?" "Minggu, mungkin sebulan, jika kita beruntung." Suara Dr. Crowe-Feather mantap, profesional. Dia belum merasakan sakit, tapi dia akan segera merasakannya. Dakota mengangkat kepalanya, mata kuningnya menatap wajah Earl dengan sangat jelas. Anjing itu telah menjadi mitranya selama 8 tahun. Melalui gangguan rumah tangga dan penghentian lalu lintas, melalui malam-malam panjang ketika Earl tidak bisa tidur dan pagi-pagi yang sunyi ketika Betty lupa siapa dia, Dakota telah menjadi satu-satunya yang konstan di dunia yang tampaknya berantakan. "Dia telah menjadi mitranya selama 8 tahun, kata Earl, suaranya serak. "Aku tidak bisa." "Aku tahu ini sulit," jawab Dr. Crowe-Feather, "tetapi membuatnya nyaman adalah hal yang paling baik yang bisa Anda lakukan sekarang." Betty sedang duduk di ruang tunggu. Kebingungannya semakin parah dari bulan ke bulan. Ketika Earl keluar dari ruang pemeriksaan, dia menatapnya dengan mata biru yang terkadang masih mengenalinya. "Siapa anjing ini, Earl?" tanyanya, menatap Dakota seolah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. "Apakah ada yang kehilangan hewan peliharaan mereka?" Pertanyaan itu menghantam Earl seperti pukulan fisik. Tidak hanya dia kehilangan mitranya, tetapi Betty juga kehilangan ingatannya tentangnya. Segera, mereka bertiga akan menjadi orang asing satu sama lain. 2020, Kantor Dr. Crowe-Feather. Pemindaian otak menunjukkan kerusakan signifikan di hipocampus dan lobus temporal, jelas Dr. Crowe-Feather, meskipun kali ini dia mengenakan topi yang lain, bukan sebagai dokter hewan, tetapi sebagai salah satu dari sedikit profesional medis di Millbrook yang memenuhi syarat untuk membahas kondisi neurologis. Dia telah mempelajari psikologi manusia sebelum beralih ke kedokteran hewan, dan Earl mempercayai pendapatnya lebih daripada spesialis di Billings. Earl mempelajari gambar otak Betty, mencoba memahami bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa mencuri wanita yang telah dicintainya selama 44 tahun. Berapa lama waktu yang kita miliki? Itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan kita, Tuan Thompson. Suaranya lembut tetapi jujur. Betty yang Anda kenal, yang mengingat kencan pertama Anda, hari pernikahan Anda, cara Anda minum kopi, dia akan memudar secara bertahap. Tetapi Betty yang membutuhkan perawatan, yang membutuhkan cinta, yang pantas mendapatkan martabat, dia akan bersama Anda selama Anda mengizinkannya. Betty sedang duduk di sampingnya, tangannya di tangannya, bersenandung pelan untuk dirinya sendiri. Dia mengalami hari yang baik, mengenali Earl dan memanggilnya dengan nama, tetapi hari-hari baik menjadi semakin sedikit dan semakin jarang. Bagaimana dengan pengobatan? Kita bisa memperlambat perkembangannya, tetapi kita tidak bisa menghentikannya. Dr. Crowe-Feather mencondongkan tubuh ke depan, mata gelapnya serius. Pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, kehidupan seperti apa yang ingin Anda berikan padanya? Kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani bersama? Earl memandang istrinya, wanita yang telah berdiri di sisinya selama 25 tahun pekerjaan polisi, melalui sukacita mengadopsi Jack dan patah hati kehilangannya, melalui kematian Dakota dan perjuangannya sendiri dengan pensiun dan menjadi tua. Betty telah menjadi jangkar, bintang utara, alasan untuk bangun setiap pagi. "Aku ingin merawatnya," katanya sederhana. "Selama aku bisa." 2022. Dapur. Pagi, ketika Betty tidak mengenalinya sama sekali, adalah awal dari akhir. Earl membuat kopi untuk 2 orang, seperti yang telah dilakukannya setiap pagi selama 47 tahun. Dia menyiapkan mug favoritnya, yang bergambar danau glasier yang pudar,
dan menunggunya menyeret kakinya ke dapur dengan sandal merah mudanya. Ketika dia muncul, rambut abu-abunya acak-acakan karena tidur. Dia menatapnya dengan kebingungan yang sopan. "Permisi, Tuan," katanya formal. "Tapi aku sedang menunggu suamiku. Dia seharusnya segera pulang." Earl merasakan sesuatu hancur di dalam dadanya. "Aku suamimu, sayang." "Aku Earl." "Anda Earl?" Betty menggelengkan kepalanya, mundur sedikit darinya. "Tidak, Earlku muda dan tampan. Dia memiliki rambut gelap dan mata yang baik." Anda terlalu tua." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau apapun. Earl mencoba menunjukkan foto pernikahan mereka, foto ulang tahun mereka, sertifikat dari upacara pembaruan janji mereka, tetapi Betty hanya tersenyum sopan dan bersikeras bahwa dia salah. "Itu bukan fotoku," katanya lembut. "Aku pikir Anda salah mengira aku dengan orang lain." Malam itu Earl menelepon Sunset Manor untuk pertama kalinya, bukan karena dia tidak mencintai Betty, tetapi karena dia takut akan apa yang mungkin terjadi jika dia tidak bisa merawatnya dengan benar. Bagaimana jika dia tersesat? Bagaimana jika dia melukai dirinya sendiri? Bagaimana jika dia membutuhkan bantuan dan dia tidak ada di sana? Keputusan untuk memindahkannya ke fasilitas perawatan adalah hal tersulit yang pernah dia lakukan. Lebih sulit daripada Vietnam, lebih sulit daripada kehilangan Jack, lebih sulit daripada menyaksikan Dakota mati. Tetapi Dr. Crowether meyakinkannya bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Dia membutuhkan perawatan profesional sekarang, katanya, pengawasan 24 jam. Anda tidak bisa melakukan ini sendirian lagi. Saat ini, pukul 7:30 pagi, Earl tersandung cabang yang tumbang, tangannya menahan jatuhnya pada kulit pohon pinus yang kasar. Dingin membakar sarung tangannya dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan jari-jarinya lagi. Di belakangnya dia bisa mendengar suara kendaraan yang semakin dekat. Dakota berhenti bergerak di depannya dan ketika Earl mendongak, anjing itu tampak memudar dan keluar dari fokus. Terkadang dia ada di sana, padat dan nyata, mata kuningnya terpaku pada Earl dengan khawatir. Di lain waktu tidak ada apapun kecuali bayangan dan kebutuhan putus asa Earl sendiri untuk mempercayai Dakota. Earl memanggil suaranya. "Lemah, Dakota, di mana kamu, nak?" Suara langkah kaki yang berderak di atas salju membuatnya berbalik. Melalui pepohonan, dia bisa melihat sosok berseragam coklat bergerak ke arahnya, mengikuti jejaknya. Lencana deputi menangkap cahaya pagi dan jantung Earl berdebar kencang karena pengakuan. Jack Whitehorse tampak lebih tua dari usia 32 tahunnya, rambut hitamnya sekarang dihiasi dengan uban prematur, wajahnya dihiasi dengan jenis kelelahan yang berasal dari tahun-tahun penegakan hukum. Tetapi matanya, mata gelap yang telah menatap Earl dengan begitu banyak luka dan pengkhianatan 15 tahun yang lalu, sekarang menyimpan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hampir seperti pengampunan. "Earl," Jack memanggil suaranya, membawa otoritas seseorang yang terbiasa memimpin dalam situasi krisis. "Earl, berhenti, Anda perlu mendengarkan saya." Kaki Earl menyerah dan dia mendapati dirinya duduk di salju, punggungnya bersandar pada batang pohon. Dadanya terasa sesak dan bintik-bintik hitam menari-nari di tepi penglihatannya. Obat yang dia lupa minum selama 2 hari tampaknya sangat jauh. "Jack," bisiknya, tidak yakin apakah dia berhalusinasi atau apakah doanya akhirnya terkabul. "Apakah itu benar-benar kamu?" Jack mendekat perlahan, tangannya terlihat, seperti yang telah dia latih untuk mendekati situasi yang berpotensi berbahaya, tetapi suaranya lembut, dipenuhi dengan kekhawatiran yang membuat tenggorokan Earl tercekat. "Ya, ini aku," kata Jack lembut. "Aku sudah mencari Anda. Betty hilang. Dan Anda berada di luar sana dalam dingin tanpa obat Anda. Kita perlu membawa Anda ke tempat yang hangat." "Dia di luar sana," kata Earl putus asa. "Betty di luar sana di suatu tempat. Aku harus menemukannya." Jack berlutut di salju di sampingnya dan Earl bisa melihat pria yang telah menjadi Jack, kuat, percaya diri, tetapi dengan jejak anak laki-laki yang ketakutan yang pernah berlari ke Earl dengan lutut lecet dan mimpi buruk. "Aku tahu," kata Jack pelan. "Kita akan menemukannya, tapi pertama-tama kita perlu merawat Anda." Earl melihat sekeliling dengan panik mencari Dakota, tetapi anjing itu tidak terlihat dimanapun, hanya hutan kosong dan jejak kakinya sendiri di salju. "Dakota," katanya lemah. "Di mana Dakota?" Ekspresi Jack menjadi sedih dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu Earl. "Earl, Dakota meninggal 2 tahun yang lalu, ingat?"
Dia sakit dan Dr. Crowfather membantunya meninggal dengan damai. Kata-kata itu menghantam Earl seperti pukulan fisik. Gambar-gambar melintas di benaknya, Dakota di meja pemeriksaan, keputusan untuk melepaskannya, cara. Mata anjing itu tetap terpaku pada wajah Earl sampai akhir. Tapi dia baru saja di sini, bisik Earl. Dia membawaku ke Betty. Suara Jack sangat lembut. Terkadang pikiran kita menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita lihat. Terkadang kesedihan membuat kita melihat hal-hal yang membantu kita mengatasi. Earl memejamkan mata dan sejenak dia bisa merasakan kehadiran Dakota untuk terakhir kalinya. Hangat, setia, abadi. Kemudian sensasi itu memudar, hanya menyisakan dingin dan salju dan suara napasnya sendiri yang compang-camping. Aku kehilangan akal sehatku, katanya pelan. Sama seperti Betty. Jack mendekat dan Earl bisa mencium aroma parfumnya, merek yang sama yang dia kenakan saat remaja, yang mengingatkan Earl tentang Sabtu pagi dan pertandingan sepak bola dan semua momen yang mereka bagikan sebelum semuanya berantakan. Mungkin, kata Jack jujur, tapi Anda belum tersesat, dan Betty juga tidak. Kita akan menemukannya, Earl, aku berjanji. Salju di bawah Earl terasa seperti air es meresap melalui celananya, tetapi dia tampaknya tidak dapat menemukan kekuatan untuk berdiri. Jack berlutut di sampingnya cukup dekat sehingga Earl bisa melihat garis-garis kekhawatiran di sekitar matanya. Garis-garis yang tidak ada di sana 15 tahun yang lalu, ketika dia hanyalah seorang remaja yang terluka dengan terlalu banyak harga diri dan tidak cukup akal sehat. Kau kembali, bisik Earl, suaranya hampir tidak terdengar di atas angin yang telah bertiup dalam beberapa menit terakhir. Setelah semua ini, kau kembali. Ekspresi Jack rumit, sebagian lega, sebagian sedih, sebagian sesuatu yang mungkin cinta. Aku tidak pernah benar-benar pergi, Earl, tidak seperti yang Anda pikirkan. Pengakuan itu menghantam Earl seperti pukulan di perut. Apa maksudmu? Maksudku, aku sudah bekerja di sekitar panggilan itu selama 6 bulan terakhir, dipindahkan dari Departemen Serif Kabupaten Missoula. Jack menyesuaikan posisinya di salju, seragam coklatnya gelap di tengah lanskap putih. Aku sudah mengawasi semuanya, pada Anda dan Betty. Earl menatapnya, mencoba memproses apa yang dia dengar. Pikirannya terasa lamban seperti molase kental dan dia tidak tahu apakah itu karena dingin atau sesuatu yang lain. 6 bulan? Kau sudah di sini selama 6 bulan dan tidak pernah datang menemuimu? Jack selesai. Ya, aku sedang menunggu Anda untuk menelan harga diri Thompson yang terkutuk itu dan mengangkat telepon. Berpikir, setelah 15 tahun, mungkin Anda telah belajar sesuatu tentang permintaan maaf. Kata-kata itu seharusnya menyengat, tetapi Earl terlalu lelah, terlalu dingin, terlalu hancur untuk merasakan amarah. Sebaliknya dia merasakan sesuatu yang mungkin kelegaan. Aku ingin menelepon. Betty terus menyuruhku untuk menelepon, mengatakan hidup terlalu singkat untuk dendam yang lama. Wajah Jack melembut mendengar nama Betty. Dia selalu yang paling pintar di keluarga Anda. Bagaimana kabarnya, Earl? Sungguh? Pertanyaan itu membuka luka yang telah coba ditutup Earl selama berbulan-bulan. Dia tidak mengenalku lagi, sudah lebih dari setahun sekarang. Beberapa hari dia pikir aku orang asing yang membobol rumahnya. Di hari lain dia pikir aku ayahnya atau saudara laki-lakinya atau hanya pria baik yang datang berkunjung. Tapi Anda terus merawatnya sampai 3 minggu lalu. Pengakuan itu terasa seperti menelan kaca. Aku tidak bisa melakukannya lagi, Jack. Dia tersesat, menjadi bingung. Terkadang dia akan ketakutan dan berpikir aku mencoba menyakitinya. Jadi aku menempatkannya di Sunset Manor. Jack terdiam lama, napasnya membentuk awan di udara yang sangat dingin. Pasti sulit. Hal tersulit yang pernah kulakukan. Suara Earl pecah. Lebih sulit daripada Vietnam, lebih sulit daripada melihatmu berjalan keluar dari pintu itu 15 tahun yang lalu. Aku merasa seperti aku meninggalkannya, seperti aku melanggar janji yang kubuat ketika kami menikah. Janji apa itu? Untuk lebih baik atau lebih buruk, dalam sakit dan sehat. Earl memejamkan mata, mengingat hari pernikahan mereka, betapa muda dan penuh harapan mereka berdua. 47 tahun, Jack, 47 tahun pernikahan, dan ketika dia paling membutuhkanku, aku menempatkannya di rumah seperti dia semacam beban. Jack terdiam begitu lama sehingga Earl berpikir mungkin dia membayangkan percakapan itu. Tetapi ketika dia membuka matanya, putra angkatnya menatapnya dengan sesuatu yang mungkin pemahaman. Anda tahu apa bagian yang benar-benar kacau? Kata Jack akhirnya.
Aku sudah membayar tagihannya. Mata Earl terbuka lebar. Apa? Sunset Manor, tagihan medis, biaya perawatan, semuanya? Aku sudah menutupi apa yang tidak dicakup oleh asuransi Anda. Suara Jack datar, seperti dia sedang membahas cuaca. Menyiapkan pembayaran otomatis 6 bulan yang lalu ketika aku mendengar dia telah diterima. Wahyu itu menghantam Earl seperti palu godam. Tapi mengapa? Setelah semua yang kulakukan padamu, setelah bagaimana aku memperlakukanmu? Karena dia ibuku, kata Jack sederhana. Berdarah atau tidak? Dia wanita yang mengajariku mengikat tali sepatu dan membantuku mengerjakan pekerjaan rumahku dan memelukku ketika aku mengalami mimpi buruk tentang orang tua kandungku. Dia wanita yang tidak pernah sekalipun membuatku merasa seperti aku tidak pantas berada di sini, tidak seperti kau. Kata-kata yang tidak terucapkan tergantung di udara di antara mereka. Earl merasakan air mata membeku di pipinya. Jack, aku. Dia berbicara tentang Anda setiap hari, sela Jack. Bahkan ketika dia tidak ingat nama Anda, dia berbicara tentang Earl-nya. Para perawat memberitahu saya. Dia mengatakan ada seorang pria yang sangat mencintainya dan dia akan segera datang untuk membawanya pulang. Kata-kata itu seperti pisau di dada Earl. Dia tidak mengingatku. Mungkin tidak nama atau wajah Anda, tetapi dia mengingat bagaimana Anda membuatnya merasa. Itu sesuatu, bukan? Sebelum Earl bisa menjawab, Jack berdiri menyikat salju dari seragamnya. Kita perlu menemukannya, Earl. Suhunya turun dan dia sudah di luar sana selama 3 hari. Jika kita tidak segera menemukannya, dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Mereka berdua tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang menghabiskan terlalu banyak waktu dalam cuaca seperti ini. Dia memanggil namaku, kata Earl, berjuang untuk berdiri dengan bantuan Jack. Pagi ini aku mendengarnya memanggilku. Itu sebabnya aku keluar sini. Ekspresi Jack menjadi khawatir. Earl, kapan terakhir kali Anda minum obat jantung Anda? Pertanyaan itu membuat Earl lengah. Kemarin, sebelum aku tidak ingat. Ya Tuhan. Jack mengeluarkan radionya. Dispatch, ini wakil Whitehorse. Aku membutuhkan ambulans siaga di Forest Service Road, tanda mil 12. Dan aku membutuhkan pencarian dan penyelamatan dimobilisasi untuk orang hilang, wanita lanjut usia, kemungkinan korban hipotermia. Tidak, kata Earl tegas, tidak ada ambulans, tidak sampai kita menemukan Betty. Earl, Anda mengalami masalah jantung. Anda membutuhkan perhatian medis. Yang aku butuhkan adalah menemukan istriku. Suara Earl membawa sebagian dari otoritas lama yang dimilikinya ketika dia menjadi kepala polisi. Dia di luar sana di suatu tempat, ketakutan dan sendirian, dan aku tidak akan pergi tanpanya. Jack mempelajari wajahnya untuk waktu yang lama, lalu mengangguk perlahan. Oke, tetapi kita melakukan ini dengan cerdas. Kita mengikuti protokol, kita tetap bersama dan jika aku mengatakan kita selesai, kita selesai. Dimengerti. Earl mengangguk, meskipun dia tahu dia akan terus mencari sampai dia pingsan, jika perlu. Ada sesuatu yang lain yang harus Anda ketahui, kata Jack saat mereka mulai bergerak lebih dalam ke hutan, tentang mengapa aku benar-benar kembali. Earl menatapnya, menunggu. Aku menikah 2 tahun lalu. Namanya Sarah Crowe-Feather, Anda ingat dia? Dia putri Dr. Crowe-Feather, bersekolah denganku. Nama. Itu membangkitkan kenangan. Earl ingat seorang gadis Cherokee pendiam yang berada di kelas Jack, pintar dan baik kepada semua orang. Dia menjadi dokter, bukan? Psikiater, dan konseling kesedihan. Suara Jack membawa nada bangga. Kami memiliki seorang putri bersama, Emma. Dia berusia 3 tahun. Earl berhenti berjalan. Aku seorang kakek. Ya, senyum Jack sedih tapi tulus. Betty bertemu dengannya sekali, sekitar setahun yang lalu, salah satu hari baiknya. Dia menggendong Emma dan menyanyikan lagu pengantar tidur lama dan selama sekitar 1 jam dia hanya nenek. Itu indah. Pengetahuan bahwa dia telah melewatkan momen seperti itu, bahwa harga dirinya telah membuatnya kehilangan kesempatan untuk bertemu cucunya, sementara Betty masih bisa menikmati, hampir lebih dari yang bisa ditanggung oleh Earl. Aku ingin bertemu dengannya, katanya pelan. Emma, aku ingin bertemu cucuku. Dia akan menyukainya, kata Jack. Betty selalu berbicara tentang ingin melihat cicitnya lagi.
Dia mengatakan dia berharap Earl-nya akan bisa bertemu bayi itu suatu hari nanti. Mereka berjalan dalam diam selama beberapa menit mengikuti jejak kaki samar yang tampaknya mengarah lebih dalam ke hutan. Dada Earl sakit dengan setiap napas dan dia bisa merasakan jantungnya berdebar-debar, tetapi dia terus maju. Jack, katanya akhirnya, aku minta maaf untuk semuanya, untuk malam itu, untuk hal-hal yang kukatakan, karena terlalu bangga untuk menjangkau. Aku minta maaf. Jack mengangguk perlahan. Aku tahu kau dan untuk apapun nilainya, aku memaafkanmu. Betty mengajariku bahwa menyimpan dendam hanya menyakiti orang yang melakukannya. Di depan mereka, hampir tidak terlihat melalui pepohonan, Earl berpikir dia melihat bentuk gelap di atas salju, sebuah bangunan mungkin, atau hanya bayangan lain. Tetapi ketika mereka mendekat, dia menyadari itu nyata. Sebuah kabin kecil, lapuk dan tua, dengan asap mengepul dari cerobong asapnya. Wah, terkutuklah aku, bisik Earl. Jack sudah bergerak menuju kabin, tangannya di senjata dinasnya. Tetap di belakangku, perintahnya, dan sejenak dia terdengar persis seperti petugas penegak hukum yang telah menjadi dirinya. Dari dalam kabin terdengar suara yang membuat jantung Earl berdebar. Suara seorang wanita, lemah tapi tak salah lagi, memanggil, Earl, apakah itu kau, Earl? Aku sudah menunggu kau pulang. Kabin itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk. Papan lapuk abu-abu karena usia, atap yang melorot di bawah berat salju yang terkumpul dan jendela yang sangat kotor sehingga hampir buram. Asap mengepul dari pipa cerobong asap berkarat, satu-satunya tanda bahwa seseorang mungkin benar-benar berada di dalam struktur reot itu. Jack mendekati pintu dengan senjata terhunus, bergerak dengan ketelitian yang hati-hati dari seseorang yang dilatih untuk mengharapkan bahaya. Tetapi Earl mendorongnya melewatinya, jantungnya berdebar kencang di dadanya dengan lebih dari sekadar tenaga. Betty, teriaknya, suaranya pecah karena putus asa. Betty, ini aku, ini Earl. Tanggapan datang segera, lemah tetapi tak salah lagi suara Betty. Earl, oh Earl, aku sangat takut. Aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Tangan Earl gemetar saat dia meraih pegangan pintu, tetapi Jack menangkap pergelangan tangannya. Biarkan aku masuk duluan, kata Jack pelan. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Pintu berderi terbuka di engsel berkarat, mengungkapkan kabin satu kamar yang berbau kayu, asap, jamur, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat perut Earl mengepal karena ketakutan. Suhu di dalam tidak jauh lebih hangat daripada di luar, meskipun api kecil berjuang di kompor besi cor yang tampak seperti milik museum, dan di sana, meringkuk di sudut terjauh di tempat yang tampaknya ranjang tua yang ditutupi dengan selimut yang dimakan lengat, adalah Betty May Thompson. Napas Earl tercekat di tenggorokannya. Istrinya selama 47 tahun tampak sangat kecil, sangat rapuh, terbungkus mantel yang terlalu tipis untuk cuaca. Rambut abu-abunya menggantung dalam helai kusut di sekitar wajahnya, dan bibirnya memiliki warna biru yang membuat darah Earl menjadi dingin. Tetapi matanya, mata biru yang telah menatapnya dengan cinta selama beberapa dekade, waspada dan fokus pada wajahnya. Earl, bisiknya, dan suaranya membawa kejernihan yang belum pernah didengarnya selama berbulan-bulan. Kau datang untukku. Tentu saja aku datang untukmu, sayang. Earl berada di seberang ruangan dalam 3 langkah, berlutut di samping ranjang. Tangan Betty sedingin es ketika dia menggenggamnya dan dia bisa merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Tentu saja aku datang, aku akan selalu datang untukmu. Namun, bahkan saat kelegaan membanjirinya, Earl menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Betty menatapnya dengan pengenalan sempurna, memanggilnya dengan nama, merespon seperti wanita yang dinikahinya 40 tahun lalu. Kebingungan, tatapan kosong, pertanyaan ketakutan, semuanya hilang. Betty, katanya hati-hati. Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Apakah kamu ingat bagaimana kamu sampai di sini? Dia melihat sekeliling kabin dengan mata jernih, memperhatikan lingkungan yang kumuh, dinding yang bernoda asap, tumpukan kaleng kosong di dekat kompor. Aku tersesat, katanya sederhana. Aku sedang mencari sesuatu dan aku berputar-putar. Pria baik ini mengizinkanku tinggal di sini. Katanya dia akan membantuku menemukan jalan pulang. Darah Earl menjadi dingin. Pria baik yang mana? Jack telah memeriksa sudut-sudut kabin, senjatanya masih terhunus, tetapi sekarang dia bergerak lebih dekat ke ranjang Betty. Di mana pria itu sekarang? Apakah dia masih di sini? Alis Betty berkerut karena berusaha mengingat. Dia pergi mencari bantuan. Katanya dia tahu di mana menemukan Earl.
tahu bagaimana membawanya ke sini. Dia telah menjagaku, memastikan aku tetap hangat. Earl melihat sekeliling kabin lebih hati-hati dan detail mulai muncul yang membuatnya merinding. Ada tanda-tanda penghunian baru-baru ini, bukan hanya kehadiran Betty tetapi orang lain. Pakaian pria tergantung di paku yang dipasang di dinding. Sepasang sepatu bot kerja duduk di dekat pintu, terlalu besar untuk menjadi milik Betty, dan di meja darurat di dekat kompor, Earl melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Foto-foto, puluhan, beberapa tua dan menguning, yang lain gambar Betty yang lebih baru diambil dari kejauhan, berjalan ke mobilnya, duduk di beranda depan mereka. Bahkan beberapa yang tampaknya diambil di dalam Sunset Manor melalui jendela. Ya Tuhan, bisik Jack, bergerak untuk memeriksa foto-foto itu. Seseorang telah mengawasinya, menguntitnya. Tetapi foto-foto itu bukan yang terburuk. Di sampingnya tergeletak sebuah buku catatan, halamannya ditutupi dengan tulisan tangan yang sempit. Earl mengambilnya dengan tangan gemetar dan mulai membaca. Hari 47. Dia mengingat namaku hari ini. Memanggilku Thomas seperti dulu. Kupikir dia mulai mengingat. Hari 52. Menemukannya berjalan sendirian di Maple Street. Membawanya ke sini agar kami bisa berbicara dengan benar. Dia bingung, tapi tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Hari 58. Dia terus bertanya tentang Earl. Aku bilang Earl sudah meninggal. Aku bilang aku suaminya. Sekarang penglihatan Earl kabur saat kata-kata itu meresap. Siapa Thomas? Tanyanya pada Betty dengan lembut. Siapa pria yang telah membantumu? Wajah Betty mendung karena kebingungan. Thomas? Aku tidak yakin. Dia tampak familiar, tapi agak berbeda. Lebih tua, lebih sedih. Jack sedang mempelajari foto-foto itu lebih dekat, wajahnya muram. Earl, lihat ini. Dia mengangkat salah satu gambar, foto Betty duduk sendirian di ruang umum Sunset Manor, tampak hilang dan rapuh. Di bagian belakang seseorang telah menulis, istriku yang cantik menungguku untuk membawanya pulang. Ini lebih dari sekadar menguntit, kata Jack pelan. Ini delusi yang berkembang penuh. Siapapun Thomas ini, dia percaya Betty adalah istrinya. Earl merasa dinding-dinding kabin menutupinya. Kehangatan dari kompor kecil tidak cukup untuk melawan dingin yang telah menetap di tulangnya, dingin yang tidak ada hubungannya dengan cuaca dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesadaran yang berkembang tentang apa yang telah dialami Betty. Sudah berapa lama kamu di sini, sayang? Tanya Earl pada Betty, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Aku tidak yakin, jawabnya, kejernihannya mulai goyah. Berhari-hari, berminggu-minggu. Waktu terasa berbeda di sini. Kadang-kadang aku berpikir aku masih muda lagi, menunggumu pulang dari perang. Dia terdiam, matanya menjadi jauh. Hati Earl mencelos. Betty yang dia ajak bicara sekarang, jernih, koheren, mengenalinya tidak nyata. Itu adalah penyakit yang memainkan trik terkejamnya, mengembalikan istrinya di saat-saat terakhirnya, memungkinkannya untuk melihat apa yang telah hilang sebelum kehilangannya selamanya. Earl, kata Jack mendesak, bergerak ke jendela tunggal dan mengintip melalui kotoran. Kita harus pergi sekarang. Ada seseorang yang datang. Melalui kaca kotor, Earl bisa melihat sesosok tubuh bergerak melalui pepohonan menuju kabin. Seorang pria, tinggi dan kurus, mengenakan mantel tebal dan bergerak dengan kepercayaan diri seseorang yang mengenal hutan ini dengan baik. Di tangannya dia membawa apa yang tampak seperti kapak. Itu pasti Thomas, kata Betty, dan ada sesuatu dalam suaranya, bukan ketakutan tepatnya, tetapi ketidakpastian. Dia sangat baik padaku, tetapi kadang-kadang dia mengatakan hal-hal aneh. Kadang-kadang dia marah ketika aku berbicara tentangmu. Earl merasakan amarah yang membara di dadanya yang tidak ada hubungannya dengan jantungnya yang gagal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran tentang orang asing yang menahan istrinya, memakan kebingungannya, berpura-pura menjadi suaminya. Seberapa marah? Tanyanya dengan suara mematikan. Dia, mengatakan kamu tidak nyata. Mengatakan aku hanya bingung. Bahwa kamu hanyalah mimpi yang aku alami. Suara Betty semakin kecil. Tapi kamu nyata, kan, Earl? Kamu benar-benar di sini. Aku benar-benar di sini, sayang. Aku tidak akan pergi kemanapun. Jack sudah membantu Betty berdiri, membungkus salah satu selimut tipis kabin di sekeliling bahunya. Kita perlu bergerak. Bisakah kamu berjalan,
Betty? Kupikir begitu, katanya, meskipun Earl bisa melihat kakinya tidak stabil. Pria di luar semakin dekat. Melalui jendela Earl bisa melihat lebih banyak detail. Rambut beruban, wajah berkerut, mata yang memegang jenis intensitas obsesif yang datang dengan keterpisahan total dari kenyataan. Kapak di tangannya bukan untuk memotong kayu. Pintu belakang? Tanya Jack, memindai kabin. Tidak, tidak ada pintu belakang, jawab Earl, pikirannya berpacu. Kabin itu adalah satu ruangan dengan hanya satu pintu keluar dan Thomas, siapapun dia, diposisikan untuk menghalangi rute pelarian mereka. Kalau begitu kita menerobosnya, kata Jack, memeriksa senjata dinasnya. Tetapi Earl sedang melihat Betty, melihat bagaimana kejernihannya yang sementara sudah mulai memudar, bagaimana matanya menjadi jauh dan bingung lagi. Dia sekarat, bukan karena dingin atau paparan, tetapi karena penyakit yang mencurinya sepotong demi sepotong. Dan sekarang, di saat-saat terakhir mereka bersama, orang asing yang delusional mengancam untuk mengambil bahkan itu dari mereka. Tidak, kata Earl tegas. Tidak ada lagi lari, tidak ada lagi bersembunyi. Aku telah menghabiskan 15 tahun melarikan diri dari percakapan sulit dan kebenaran yang sulit. Aku tidak akan lari lagi. Jack menatapnya. Earl, pria ini berbahaya. Dia telah menahan Betty, hidup dalam fantasi di mana dia adalah istrinya. Kita perlu membawanya keluar dari sini. Kita akan melakukannya, kata Earl, bergerak ke jendela tunggal kabin dan melihat keluar pada sosok yang mendekat. Tapi pertama-tama aku akan berbicara dengan Thomas dari hati ke hati. Di luar, Thomas telah berhenti sekitar 20 meter dari kabin. Dia menatap pintu, kapak tergantung longgar di tangannya, dan Earl bisa melihat bibirnya bergerak seolah dia berbicara pada dirinya sendiri. Earl, kata Betty pelan, dan ketika dia berbalik untuk melihatnya, matanya jernih lagi, terfokus pada wajahnya, dengan cinta 47 tahun. Aku tahu aku tidak sehat, aku tahu aku lupa hal-hal, kadang-kadang melupakanmu, tetapi aku perlu kamu tahu bahwa, bahkan ketika pikiranku hilang, hatiku mengingat. Itu akan selalu mengingat. Kata-kata itu menghantam Earl seperti pukulan fisik. Ini adalah Betty, Betty-nya yang sebenarnya, berbicara kepadanya untuk terakhir kalinya sebelum penyakit itu membawanya pergi selamanya. Dan dia tidak akan membiarkan orang asing yang delusional mencuri momen ini dari mereka. Aku juga mencintaimu, sayang, katanya, suaranya tercekat oleh emosi. Di luar, Thomas mulai bergerak menuju kabin lagi dan Earl bisa mendengarnya memanggil, Betty, Betty, sayang, aku kembali. Aku membawa bantuan, seperti yang kujanjikan. Earl menatap Jack, lalu pada Betty, lalu kembali pada sosok yang mendekat di luar. 47 tahun pernikahan, 15 tahun penyesalan dan seumur hidup harga diri yang keras kepala telah membawanya ke momen ini. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Earl Thompson tahu persis apa yang harus dia lakukan. Tetap bersamanya, katanya pada Jack pelan. Apapun yang terjadi, kamu tetap bersama Betty dan kamu membawanya keluar dari sini. Earl, jangan. Tetapi Earl sudah bergerak menuju pintu, tangannya di pegangan, siap untuk menghadapi apapun yang menunggu di luar, karena beberapa hal layak diperjuangkan dan beberapa jembatan layak dibakar untuk melindungi orang-orang yang Anda cintai. Earl melangkah keluar dari kabin dan ke angin dingin, tangannya kosong dan terlihat. Pria yang mendekat melalui pepohonan berhenti ketika dia melihatnya, kapak masih digenggam di tangan yang lapuk yang tampak seperti telah melihat puluhan tahun kerja keras, Thomas Henley. Earl bisa melihat nama itu dijahit di kemeja kerjanya di bawah mantel tebal. Thomas Henley mungkin berusia 60-an, dengan tubuh kurus yang berasal dari seumur hidup kerja fisik. Rambut abu-abunya acak-acakan, janggutnya tidak rata dan liar, tetapi matanya yang membuat darah Earl menjadi dingin. Mereka memegang tatapan datar dan jauh dari seseorang yang telah kehilangan kontak dengan kenyataan sepenuhnya. Siapa kamu? Thomas memanggil dengan suara yang membawa otoritas seseorang yang percaya dia memiliki hutan ini, kabin ini, wanita di dalam. Apa yang kamu lakukan dengan istriku? Earl merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya, tetapi dia menjaga suaranya tetap tenang. Aku Earl Thompson. Betty adalah istriku, bukan istrimu. Thomas tertawa, suara yang tidak mengandung humor. Istrimu? Kamu bingung, orang tua. Betty sudah menjadi istriku selama 23 tahun. Kami telah tinggal di sini bersama saling menjaga selama 23 tahun. Earl mengambil langkah lebih dekat, mempelajari wajah pria itu. Ada sesuatu tentangnya yang familiar,
tetapi Earl tidak bisa mengingatnya. Siapa nama belakangmu? Thomas Henley. Thomas Henley. Genggaman pria itu mengencang pada gagang kapak. Dan aku tahu siapa kamu sekarang. Kamu adalah orang yang telah membingungkannya, mengisi kepalanya dengan cerita tentang kehidupan lain. Kamu adalah alasan dia terus bertanya tentang Earl. Nama itu menghantam Earl seperti sambaran petir, Thomas Henley. Dia ingat sekarang seorang gelandangan yang telah bekerja serabutan di sekitar Millbrook 15 tahun yang lalu. Earl telah menangkapnya 2 kali karena mabuk dan mengganggu, sekali karena masuk tanpa izin, seorang pria kesepian dengan masalah kesehatan mental yang jelas yang telah mengembangkan fiksasi pada wanita lokal sebelum Thomas. Earl berkata hati-hati, Betty menderita penyakit Alzheimer. Dia menjadi bingung, kadang-kadang berpikir dia berada di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi dia telah menikah denganku selama 47 tahun. Kami memiliki foto, sertifikat, seluruh kehidupan bersama. Thomas menggelengkan kepalanya dengan keras. Kebohongan, semua kebohongan. Dia memberitahuku tentangmu. Mengatakan kamu menempatkannya di tempat itu, tempat mengerikan di mana mereka membuatnya terkunci. Mengatakan kamu meninggalkannya. Kata-kata itu memotong dalam karena mereka membawa sedikit kebenaran yang tidak dapat disangkal oleh Earl. Dia telah menempatkan Betty di Sunset Manor. Dia telah, dengan caranya sendiri, meninggalkannya ketika semuanya menjadi terlalu sulit. Aku membuat kesalahan, Earl mengakui suaranya tercekat oleh emosi. Aku takut dan aku tidak tahu bagaimana membantunya lagi. Tapi itu tidak membuatnya menjadi istrimu, Thomas. Dia membutuhkan seseorang yang memahaminya. Thomas berkata, suaranya menjadi lebih gelisah. Seseorang yang dapat melihat melewati kebingungan ke wanita yang sebenarnya di bawahnya. Kamu menyerah padanya, tetapi aku tidak pernah. Aku tidak akan pernah. Di belakang Earl, dia bisa mendengar suara Jack melalui pintu kabin, berbicara pelan kepada Betty, mungkin berusaha membuatnya tetap tenang sambil tetap siap untuk bertindak. Earl tahu dia perlu meredakan situasi ini dengan cepat, bukan hanya demi dirinya sendiri tetapi juga demi Betty. Dingin sudah memakan korban padanya dan stres dari konfrontasi ini bisa memperburuk keadaan. Kamu benar, kata Earl dan pengakuan itu tampaknya membuat Thomas lengah. Kamu benar bahwa dia membutuhkan seseorang yang memahaminya, seseorang yang dapat melihat melewati kebingungan. Tetapi, Thomas, wanita yang telah kamu rawat bukanlah Betty yang sama yang ada di pikiranmu. Wajah Thomas berkerut karena amarah. Kamu tidak tahu apa-apa tentangnya. Kamu tidak tahu bagaimana dia bersinar ketika dia mengingat masa-masa awal kita bersama, bagaimana dia berbicara tentang kehidupan yang akan kita miliki ketika dia sembuh. Itu bukan kenangan tentangmu, Thomas. Itu adalah kenangan tentangku, tentang kehidupan kita bersama. Penyakit itu membuatnya bingung tentang waktu, tentang orang. Dia tidak mengingat kehidupan denganmu, dia mengingat kehidupannya denganku, tetapi menempatkan wajahmu di atasnya. Kebenaran dari kata-kata Earl tampaknya menghantam Thomas seperti pukulan fisik. Untuk sesaat, kepastian di matanya goyah, digantikan oleh sesuatu yang tampak seperti keraguan. Tidak, bisik Thomas. Tidak, itu tidak benar. Dia mencintaiku, dia memilihku. Dia sakit. Thomas, dia tidak memilih apapun. Kamu memanfaatkan seorang wanita yang bingung, ketakutan yang tidak tahu di mana dia berada atau apa yang terjadi padanya. Thomas mengangkat kapas sedikit, buku-bukunya memutih di gagangnya. Kamu mencoba mencurinya dariku, seperti orang lain. Kamu ingin mengambil satu-satunya hal baik dalam hidupku. Earl bisa melihat Jack bergerak di dalam kabin, mungkin memposisikan dirinya untuk melindungi Betty jika keadaan menjadi buruk. Tetapi Earl juga melihat sesuatu yang lain di mata Thomas, bukan hanya kegilaan, tetapi kesepian yang putus asa, jenis isolasi yang menggerogoti jiwa seseorang sampai mereka bersedia mempercayai fantasi apapun yang membuat mereka merasa tidak terlalu sendirian. Thomas, kata Earl pelan. Kapan istrimu yang sebenarnya meninggal? Pertanyaan itu tampaknya menghantam Thomas seperti tamparan. Kapak itu bergetar di tangannya dan untuk sesaat wajahnya hancur dengan kesedihan yang begitu mentah sehingga menyakitkan untuk disaksikan. Margaret, bisik Thomas. Namanya Margaret. Kanker paru-paru 3 tahun lalu. Dia terlihat seperti Betty ketika dia masih muda, mata biru yang sama, senyum yang sama. Dan kamu telah sendirian sejak saat itu. Begitu sendirian, kata Thomas, air mata mulai mengalir di pipinya yang lapuk.
23 tahun pernikahan dan kemudian tidak ada apa-apa, hanya kamar kosong dan keheningan dan tidak ada yang peduli jika aku hidup atau mati. Earl merasakan amarahnya terhadap pria itu mulai bergeser menjadi sesuatu seperti kasihan. Thomas tidak jahat. Dia hancur, putus asa, berpegangan pada ilusi karena kenyataan terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Aku mengerti, kata Earl dan dia bersungguh-sungguh. Aku mengerti bagaimana rasanya kehilangan orang yang membuat hidupmu masuk akal. Aku mengerti menjadi begitu putus asa untuk mendapatkannya kembali sehingga kamu akan mempercayai apapun. Dia membutuhkanku, kata Thomas, tetapi suaranya kurang keyakinan sekarang. Betty membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Ya, dia membutuhkannya. Tetapi dia membutuhkan perawatan profesional, perhatian medis, orang-orang yang memahami kondisinya. Thomas, dia sekarat. Dingin, stres, dia mungkin tidak selamat dari malam lain di sini. Melalui jendela kotor kabin, Earl bisa melihat Betty duduk di ranjang, dibungkus selimut, tampak kecil dan lemah dan benar-benar hilang. Jack ada di sampingnya berbicara pelan, mungkin berusaha membuatnya tetap berorientasi dan tenang. Aku hanya ingin seseorang mencintaiku lagi, kata Thomas, suaranya pecah. Aku hanya ingin berarti bagi seseorang. Kamu penting, kata Earl. Margaret mencintaimu selama 23 tahun. Itu tidak hilang hanya karena dia pergi. Tapi Betty milikku, Thomas. Dia milik keluarganya. Thomas melihat ke kabin, lalu kembali ke Earl dan sesuatu tampaknya pecah di dalam dirinya. Kapak itu terlepas dari jarinya dan jatuh ke salju. Aku minta maaf, bisiknya. Aku sangat menyesal, aku tidak tahan lagi sendirian. Earl mendekatinya perlahan, hati-hati, seperti dia mendekati hewan yang terluka. Aku tahu, tapi ini bukan caranya, Thomas. Mengambil seseorang yang tidak bisa memberikan persetujuan, yang tidak mengerti apa yang terjadi, itu bukan cinta. Itu hanya menggunakan rasa sakit orang lain untuk menghindari berurusan dengan rasa sakitmu sendiri. Thomas mengangguk, ambruk berlutut di salju. Aku tahu, Tuhan tolong aku. Aku tahu. Di belakang mereka Earl bisa mendengar suara sirene dari kejauhan, pencarian dan penyelamatan, mungkin menanggapi panggilan radio Jack sebelumnya. Bantuan akan datang. Tetapi Earl tahu pekerjaan sebenarnya baru saja dimulai. Membawa Betty ke tempat yang aman hanyalah langkah pertama. Akan ada rumah sakit, dokter, percakapan sulit tentang perawatan dan pilihan dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Earl merasakan sesuatu yang mungkin merupakan harapan. Mereka telah menemukan Betty. Dia masih hidup, dan Jack, putranya, ada di sampingnya, siap untuk membantu menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Ayo, kata Thomas Earl pelan, membantu pria yang patah hati itu berdiri. Mari kita bawa semua orang ke tempat yang hangat. 3 bulan kemudian, matahari pagi menyaring melalui jendela dapur rumah peternakan sederhana Jack Whitehorse di pinggiran Millbrook, melemparkan persegi panjang cahaya hangat di atas meja kayu usang tempat 4 generasi keluarga duduk berbagi sarapan. Earl Dutch Thompson duduk di kursi favoritnya, yang dibeli Jack khusus untuknya dengan bantalan tambahan untuk punggungnya yang artritis, menyaksikan cucu perempuannya yang berusia 3 tahun, Emma, dengan hati-hati mengatur potongan bacon di piringnya. Gadis kecil itu memiliki mata gelap dan ekspresi serius ayahnya, tetapi ketika dia tersenyum Earl bisa melihat jejak Betty dilekukan bibirnya. Ceritakan lagi kisah tentang Dakota. Kakek Dutch, kata Emma, jari-jari kecilnya lengket dengan sirup dari pankek yang dibuat Jack dari awal. Itu adalah ritual yang mereka lakukan selama beberapa bulan terakhir, cerita sarapan sementara orang dewasa minum kopi dan berpura-pura tidak memperhatikan berapa banyak mentega yang digunakan Emma. Kisah Dakota yang mana? Sayang, tanya Earl, meskipun dia tahu persis yang mana yang dia maksud. Itu selalu kisah yang sama, tentang anjing pemberani yang tidak pernah menyerah mencari bantuan, tentang di mana dia adalah seorang pahlawan, kata Emma dengan sungguh-sungguh. Yang di mana dia menyelamatkan seseorang. Earl melirik melintasi meja ke Betty yang duduk dengan tenang di kursi rodanya. Rambut abu-abunya dikepang rapi oleh Sarah, istri Jack. Betty mengalami salah satu hari yang jauh, jenis di mana dia tampaknya melihat melalui dunia daripada melihatnya. Tetapi Earl telah belajar untuk menemukan kedamaian dalam momen-momen ini juga. Dia aman, dia dicintai, dan dia di rumah. Baiklah, Earl mulai bersandar di kursinya. Dakota adalah jenis anjing yang mengerti bahwa kadang-kadang menjadi berani bukanlah tentang tidak takut.
Kadang-kadang menjadi berani adalah tentang melakukan apa yang perlu dilakukan bahkan ketika kamu takut. Sarah Crowe, Fairhair Whitehorse, bergerak dengan tenang di sekitar dapur mengisi cangkir kopi dan menyeka konter, dengan praktik dan efisiensi seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun mengelola rumah tangga. Pada usia 34, dia membawa dirinya dengan keyakinan tenang dari warisan Cherokee-nya dan pelatihannya sebagai psikiater. Dia adalah orang yang menyarankan membawa Betty pulang daripada mengembalikannya ke Sunset Manor, dan dia adalah orang yang membantu Earl memahami bahwa merawat seseorang dengan Alzheimer bukanlah tentang mencoba mengembalikannya ke siapa mereka dulu. Itu adalah tentang mencintai siapa mereka saat ini. Apakah Dakota pernah takut? Emma bertanya. Garpunya berhenti di tengah jalan ke mulutnya. Oh, dia sering takut, kata Earl, suaranya mengambil irama lembut yang telah dikembangkannya untuk bercerita. Tapi kamu tahu apa yang selalu dikatakan nenek buyutmu, Betty. Emma menggelengkan kepalanya, meskipun Earl bisa melihat dia menahan senyum. Dia juga tahu bagian dari cerita ini. Dia biasa mengatakan bahwa keberanian bukanlah tentang tidak takut. Keberanian adalah tentang melakukan hal yang benar bahkan ketika kamu gemetar di sepatu botmu. Dari kursi rodanya, Betty membuat suara lembut, tidak sepenuhnya kata-kata, tetapi sesuatu yang mungkin merupakan persetujuan. Earl menjangkau dan meraih tangannya, jari-jarinya tipis dan dingin, tetapi masih mampu memberikan sedikit tekanan sebagai tanggapan. Jack muncul di pintu, sudah mengenakan seragam deputi coklatnya, lencananya dipoles dan rambutnya disisir rapi. Pada usia 32, dia telah tumbuh menjadi jenis pria yang selalu diharapkan Earl. Dia telah menjadi stabil, bijaksana, seseorang yang mengerti bahwa kekuatan sejati datang dari melindungi orang, bukan dari selalu benar. Selamat pagi keluarga, kata Jack, menjatuhkan ciuman di pipi Sarah dan mengacak-acak rambut Emma. Bagaimana kabar semua orang hari ini? Kakek Dutch menceritakan kisah Dakota, Emma mengumumkan dengan penting. Lagi? Jack menyeringai, menuangkan sendiri secangkir kopi. Itu baru ketiga kalinya minggu ini. Ini kisah yang bagus, kata Emma dengan keseriusan yang hanya bisa dikumpulkan oleh anak berusia 3 tahun. Ini tentang tidak menyerah pada orang yang kamu cintai. Earl merasakan tenggorokannya tercekat dari mulut bayi, seperti yang biasa dikatakan Betty. Berbicara tentang tidak menyerah, kata Sarah sambil duduk di kursinya dengan kopinya sendiri. Aku mendapat telepon yang menarik kemarin dari Dr. Morrison di University Medical Center. Mereka memulai program baru untuk keluarga yang berurusan dengan Alzheimer dan mereka ingin tahu apakah kita tertarik untuk berpartisipasi. Earl mendongak dari piringnya. Program macam apa? Terapi keluarga, pada dasarnya sesi kelompok dengan keluarga lain yang mengalami situasi serupa. Idenya adalah bahwa kadang-kadang membantu untuk berbicara dengan orang-orang yang memahami apa yang kamu alami. Untuk sesaat Earl merasakan naluri lamanya menendang, dorongan untuk mengatakan mereka dapat menangani semuanya sendiri, bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan dari orang asing. Tetapi kemudian dia melihat Betty, pada cara dia menatap keluar jendela, pada sesuatu yang hanya bisa dia lihat, dan dia memikirkan semua tahun yang telah dia sia-siakan karena terlalu bangga untuk meminta bantuan. Kupikir itu terdengar seperti ide yang bagus, katanya akhirnya. Bagaimana menurutmu, Jack? Jack bertukar pandang dengan Sarah, salah satu dari pandangan pasangan yang sudah menikah yang mengatakan mereka telah membahas ini panjang lebar. Kupikir apapun yang membantu kita merawat Betty dengan lebih baik layak untuk dicoba. Dan jujur, Earl, itu mungkin baik untukmu juga. Kamu telah membawa beban ini untuk waktu yang lama. Earl mengangguk perlahan. 3 bulan yang lalu dia akan marah pada saran bahwa dia membutuhkan terapi, tetapi 3 bulan yang lalu dia juga siap untuk menyerah pada segalanya. Sekarang, duduk di dapur yang hangat ini dengan keluarganya di sekelilingnya, dia mengerti bahwa menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda cinta. Ada sesuatu yang lain, kata Sarah pelan. Emma telah mengajukan pertanyaan tentang kondisi Betty, pertanyaan yang sesuai dengan usia, tetapi dia telah memperhatikan bahwa nenek buyutnya berbeda dari kakek nenek orang lain. Earl melihat cucu perempuannya, yang telah berhenti makan dan mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan orang dewasa dengan jenis perhatian terfokus yang menunjukkan bahwa dia mengerti lebih dari yang mereka harapkan. Pertanyaan macam apa? Tanya Earl. Mengapa nenek buyut Betty kadang-kadang tidak mengingat namaku? Kata Emma dengan suara kecil. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Pertanyaan itu menghantam Earl seperti pukulan fisik. Dia mendorong mundur dari meja dan berlutut di samping kursi Emma, mengambil tangan kecilnya di tangannya yang lapuk. Oh, sayang,
katanya dengan suara tercekat oleh emosi. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Sama sekali tidak. Nenek buyut Betty memiliki penyakit di otaknya yang membuatnya sulit baginya untuk mengingat hal-hal kadang-kadang. Tetapi itu tidak berarti dia tidak mencintaimu, bahkan ketika dia menatapku seperti dia tidak tahu siapa aku. Earl melirik Betty, yang telah mengalihkan perhatiannya ke percakapan mereka. Mata birunya terfokus pada Emma dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bahkan kemudian, kata Earl tegas, cinta tidak hidup di bagian otak yang mengingat nama dan wajah. Cinta hidup lebih dalam dari itu, di tempat yang tidak bisa disentuh oleh penyakit. Seolah-olah untuk membuktikan maksudnya, Betty tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah Emma. Tangannya sedikit gemetar tetapi niatnya jelas. Emma keluar dari kursinya dan pergi ke nenek buyutnya, naik dengan hati-hati ke pangkuannya. Halo, burung kecil, kata Betty jelas, suaranya lebih kuat dari yang terjadi dalam beberapa minggu. Dia tidak memanggil Emma dengan nama, tetapi ada kehangatan dalam suaranya, pengakuan semacam itu. Hai, nenek buyut, kata Emma, bersandar di dada Betty. Kakek Dutch mengatakan kamu mencintaiku bahkan ketika kamu lupa. Aku tidak pernah bisa melupakan cinta, kata Betty, kata-katanya sedikit cadel tetapi tidak salah lagi tulus. Cinta adalah satu-satunya hal yang layak diingat. Earl merasakan air mata menusuk matanya. Ini adalah Betty, bukan wanita yang bingung dan ketakutan seperti yang dia alami di hari-hari buruknya, tetapi wanita bijaksana dan penuh kasih yang telah menjadi pusat dunianya selama 47 tahun. Jack berdeham dan Earl bisa melihat bahwa dia berjuang dengan emosinya sendiri. Aku benci mengganggu momen ini tetapi aku perlu pergi bekerja. Earl, apakah kamu akan baik-baik saja di sini hari ini? Kita akan baik-baik saja, kata Earl, bersungguh-sungguh. Sarah ada sesi klien sore ini, tetapi Emma dan aku bisa menangani semuanya. Kan, sayang? Emma mengangguk dengan sungguh-sungguh dari pangkuan Betty. Aku penolong yang baik. Kakek Dutch mengajariku cara membuat teh favorit nenek. Buyut. Saat Jack mengumpulkan barang-barangnya dan menuju pintu, dia berhenti di samping kursi Earl. Kamu tahu, katanya pelan, Betty benar tentang sesuatu yang dia katakan kepadaku bertahun-tahun yang lalu. Dia berkata, keluarga bukan hanya tentang darah, ini tentang siapa yang muncul. Earl melihat sekeliling dapur, pada Sarah yang mengepak materi terapinya, pada Emma yang mengobrol pelan dengan Betty tentang sesuatu yang hanya menarik bagi anak berusia 3 tahun, pada kehidupan yang telah mereka bangun bersama dalam beberapa bulan sejak pagi yang mengerikan itu di hutan. Ya, katanya dengan suara serak karena emosi. Dia selalu yang terpintar dalam keluarga ini. Di luar, pagi Montana cerah dan cerah, penuh dengan janji yang datang dengan musim semi setelah musim dingin yang panjang dan sulit. Dari jendela dapur, Earl bisa melihat ke halaman belakang, tempat seekor anak anjing German Shepherd kecil, yang dihadiahkan Jack bulan lalu, sedang mengejar kupu-kupu di rerumputan. Sebaiknya kita beri dia nama apa? Tanya Emma saat Jack membawa anak anjing itu pulang. Earl bahkan tidak perlu berpikir, Dakota, katanya. Kita akan memanggilnya Dakota. Karena beberapa nama pantas untuk diteruskan dan beberapa warisan pantas untuk dilestarikan. Dan terkadang cara terbaik untuk menghormati masa lalu adalah dengan memberinya masa depan. Betty bersenandung sekarang, lagu pujian lama yang Earl kenali dari masa-masa mereka di gereja, dan Emma ikut bersenandung dengan suara balitanya. Ini bukan kehidupan yang Earl rencanakan, bukan masa pensiun yang dia bayangkan, tetapi ini baik, ini cukup. Dan pada akhirnya, seperti yang selalu dikatakan Betty, itulah yang bisa diminta oleh siapapun dari mereka, untuk mencintai dan dicintai, untuk hadir bagi orang-orang yang berarti dan untuk mengingat bahwa beberapa jembatan pantas untuk dibangun, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Terkadang tindakan keberanian terbesar bukanlah menyerbu ke medan perang, tetapi mengakui ketika kamu membutuhkan bantuan, menelan harga dirimu dan memilih cinta daripada menjadi benar. Earl Thompson menghabiskan 15 tahun membiarkan harga diri yang keras kepala membangun tembok antara dia dan putranya, Jack, tembok yang hampir merenggut segalanya ketika Betty tercintanya mulai merosot karena Alzheimer. Berapa banyak dari kita yang membiarkan tembok serupa tumbuh di keluarga kita sendiri? Berapa banyak percakapan yang kita hindari? Permintaan maaf yang kita tunda? Jembatan yang terlalu kita banggakan untuk dibangun kembali. Kisah Earl mengingatkan kita bahwa keluarga bukan hanya tentang darah. Ini tentang siapa yang hadir ketika hidup menjadi sulit. Ini tentang keberanian untuk mengatakan, maafkan aku, bahkan setelah puluhan tahun diam. Ini tentang memahami bahwa menerima perawatan bukanlah kelemahan, tetapi kebijaksanaan. Apakah kamu menghadapi tantangan kesehatanmu sendiri, merawat pasangan dengan demensia,
atau mencoba berhubungan kembali dengan anak-anak yang renggang, ingatlah tidak pernah terlambat untuk memilih cinta daripada harga diri. Orang-orang terkuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh. Mereka adalah orang-orang yang bangkit kembali dan meminta bantuan ketika mereka membutuhkannya.